selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya mahasiswa Universitas Tadulako. Adapun tujuan saya yang pertama yaitu silaturahmi. Yang kedua, ingin mewawancarai ustazah terkait tugas yang telah diberikan oleh dosen saya. Oke, baik, pertanyaan saya yang pertama itu, boleh diceritakan ustazah apa yang membuat ustazah tertarik jadi guru BK? Oke, baik. Nah, sebelum ustazah menceritakan sedikit, kenapa sih ustazah memilih untuk menjadi guru BK? Nah, saya sebelumnya ingin memperkenalkan sekolah ini ya. Nah, di sini ustazah mengajar atau sebagai tenaga pendidik di Madrasah Al-Hidayah. Nah, ustazah menjelaskan terkait kenapa ustazah ingin memilih menjadi guru BK di sekolah Madrasah Al-Hidayah. Salah satunya kita harus tahu ya guru BK. Nah, guru BK itu adalah bimbingan untuk anak-anak yang kalau boleh dikatakan anak-anak bermasalah, anak-anak yang Ustazah, biasanya gimana cara menjaga dan terus meningkatkan kompetensi sebagai guru BK? Mungkin lewat pelatihan, seminar, atau kegiatan lain. kalau untuk masalah pendidikan mungkin internal kalau ada pelatihan untuk kita bakal bisa kembangkan potensi karena kita melihat dari segi guru-guru BK atau yang profesional kan kita ada pelatihannya kita bisa mengembangkan bagaimana sih cara mengatasi. Nah, pertanyaan saya, keterampilan atau kemampuan apa yang paling penting menurut Ustazah dalam menangani siswa di sekolah? Oke, itu terkait karakternya anak ini, anak ini kita harus bicara secara halus. Kita harus tahu motifnya dia buat masalah ini kenapa bisa, jadi kita harus tahu bagaimana kita harus langsung menentukan anak ini bisa. Ya, dan saya, kalau bicara masa depan, apa harapan Ustazah buat profesi konselor atau guru BK di Indonesia? Oke, terkait itu ya harapannya Ustazah sebagai guru BK itu sendiri. Oke, selanjutnya yang terakhir, ada nggak tips dari Ustazah buat kami calon konselor biar bisa jadi guru BK yang profesional dan dihargai? Oke, untuk terkait menjadi guru yang profesional itu kan didadapkan ya, didadapkan hukum, butuh belajar dan butuh wawasan yang sangat luas agar kita itu dikenal oleh masyarakat maupun orang-orang luar. Jadi kita itu kuncinya kita harus terus belajar dan membuktikan melainkan kita hanya belajar di situ saja, melainkan kita harus mengambil Ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ustazah, apa sih arti profesionalisme dalam pekerjaan sebagai guru BK? Oke, berbicara tentang profesional, khususnya beberapa kalau saya lihat sih atau yang saya alami sekarang menjadi guru yang profesional itu khususnya dalam bidang BK atau konseling, kita harus tahu karena hari konseling itu kita berkaitan langsung secara langsung dengan siswa-siswa yang bermasalah, siswa yang ada konseling katakan siswa yang bermasalah. Nah, profesi dari guru BK ini sangatlah sulit, terutama kita harus menghadapi karakter atau berkaitan siswa yang ada siswa yang membuat permasalahan dan Ya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya, masih ada nggak pandangan atau stigma negatif dari siswa atau guru lain tentang layanan BK? Kalau ada, biasanya Ustazah menyikapinya seperti apa? Oke, kalau sejauh ini mungkin tidak ada yang alhamdulillah justru wali kelas itu terbantu dengan adanya Terima kasih. 3. Selanjutnya, pertanyaan saya, kalau bicara masa depan, apa harapan Ustazah buat profesi konselor atau guru BK di Indonesia? Oke, terkait itu ya harapannya Ustazah sebagai guru BK itu sendiri yaitu Tidak. Baik, pertanyaan selanjutnya, kalau dari pihak sekolah sendiri, seperti kepala sekolah, dukungannya terhadap program BK selama ini itu seperti apa? bisa membantu guru-guru
langsung memberikan ke siswaan, melainkan melalui tatapan dari guru BK itu sendiri. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan saya, selama jadi guru BK, tantangan paling besar apa yang pernah Ustazah hadapi? Mungkin bisa dari siswa, orang tua, atau mungkin sistem sekolahnya. Oke, saya akan mencoba menjawab. Yang tantangan yang paling berat yang saya hadapi itu adalah yang tantangan menghadapi orang tua. Nah, karena orang tua kalau saya perhatikan, mereka ketika kita menyurati atau dalam hal apapun itu mereka tidak sependapat. Karena kenapa? Karena mereka tahu anaknya ini bukan perilaku yang baik, tapi akan hati itu mereka tidak tahu anaknya, posisi anaknya ini di sekolah seperti apa. Baik, selanjutnya pertanyaan saya, menurut Ustazah gimana kondisi profesi guru BK sekarang ini, misalnya dari segi organisasi, sertifikasi, atau pandangan masyarakat? Bicara mengenai sertifikasi atau organisasi, mungkin saya lebih dulu ke pandangan masyarakat ya. Karena yang dimana pandangan masyarakat ini mungkin mereka tahu guru BK itu hanya sebagian masyarakat tahu, atau kalangan orang tua itu tahu bahwa guru BK ini hanya untuk menyelesaikan masalah, melainkan ada sisi positif dan sisi negatifnya yang bisa kita ambil dalam guru atau profesi guru BK itu sendiri. Yang pertama kita dapat menyelesaikan bullying atau apapun itu. Tiga. Oke, baik, pertanyaan saya yang pertama itu, boleh diceritakan Ustazah apa yang membuat Ustazah tertarik jadi guru BK? Oke, baik. Nah, sebelum saya menceritakan sedikit kenapa sih saya memilih untuk menjadi guru BK. Nah, saya sebelumnya ingin memperkenalkan sekolah ini ya. Nah, di sini saya mengajar atau sebagai tenaga pendidik di Madrasah Al-Hidayah. Nah, itu saya akan menjelaskan terkait kenapa saya ingin memilih menjadi guru BK di sekolah Madrasah Al-Hidayah. Salah satunya kita harus tahu guru BK. Nah, guru BK itu adalah bimbingan untuk anak-anak yang kalau boleh dikatakan anak yang bermasalah, anak-anak yang berbohong. Nah, kemudian guru BK itu sendiri bekerja sama atau melintasi dengan wahana kesiswaan. Setelah itu, kemudian ketika siswa itu ada masalah, ada apa, jadi guru BK yang secara langsung menindaklanjuti, bukan langsung ke wahana kesiswaan maupun ke kepala madrasah, melainkan ada tahapan-tahapannya atau prosesnya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Misalnya contoh, misalnya dalam kasus misalnya anak ini berkelahi dengan ini, kemudian anak ini langsung dipanggil, wali kelasnya langsung memberikan tugas itu ke guru BK. Berarti alasan saya kenapa ini saya suka bersosialisasi dengan anak-anak yang ada masalah dalam keluarga atau dalam rumah. Saya suka menghadapi anak-anak yang seperti itu. Pertanyaannya, dalam keseharian, prinsip etika apa yang paling sering diuji? Misalnya seperti soal kerahasiaan siswa, mungkin. Dan kalau pernah menghadapi dilema etika, biasanya cara mengatasinya Ustazah itu gimana? Oke, untuk bicara tentang kerahasiaan siswa ya. Yang pertama itu biasa masalah tentang orang tua. Namanya orang tua biasa kadang mereka. Oke, baik, pertanyaannya, dalam keseharian, prinsip etika apa yang paling sering diuji? Misalnya seperti soal kerahasiaan siswa, mungkin. Dan kalau pernah menghadapi dilema etika, biasanya cara mengatasinya Ustazah itu gimana? Oke, untuk bicara tentang kerahasiaan siswa ya. Yang pertama itu biasa masalah tentang orang tua. Namanya orang tua biasa kadang mereka ada yang orang tuanya berkelahi atau apapun itu, kemudian ada yang masalah pribadi dengan pacarnya. Nah, untuk mengatasi masalah itu ada Oke, terima kasih banyak kepada Ustazah telah memberikan waktunya saya untuk mewawancarai Ustazah.